Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Irfa Isnadia Fadila, mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya dari kelas 3E PGSD. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai sejarah penjajahan di Indonesia, khususnya penjajahan yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol di Indonesia. Setelah menonton video ini, saya harap adik-adik mampu menjelaskan mengenai faktor-faktor penting yang menjadi penyebab penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa Portugis dan Spanyol, dan mampu menjelaskan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Sebelumnya, adik-adik mungkin telah tahu penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Di sekolah pun sudah banyak dijelaskan dan menceritakan mengenai masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Tapi sebenarnya siapa sih yang pertama kali menjajah Indonesia itu? Ternyata sebelum Belanda dan Jepang datang ke Indonesia, bangsa Portugis dan Spanyol telah datang terlebih dahulu loh ke Indonesia. Nah, awal mulanya pada abad ke-16 berlayarlah bangsa-bangsa Eropa ke wilayah timur. Di antaranya ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mencari rempah-rempah dan menyebarkan agama Kristen. Dari pelayaran tersebut sampailah mereka ke Nusantara. Pada saat itu, Indonesia belum bernama Indonesia, tetapi masih disebut dengan Kepulauan Nusantara. Nah, Kepulauan Nusantara ini terkenal dengan melimpahnya rempah-rempah dan juga sumber daya alam lainnya. Setelah sampai ke Nusantara, timbullah rasa serakah dari bangsa-bangsa Eropa ini. Dari awalnya mereka yang hanya berniat untuk berdagang, jadi ingin menguasai Nusantara. Lalu, apa yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa ini melakukan pelayaran ya? Ada peristiwa yang melatar belakangi penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu runtuhnya Konstantinopel akibat serangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Portugis merupakan negara pertama yang menjajah Indonesia. Dengan tokoh pentingnya yaitu Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil mengenalkan Nusantara kepada dunia Eropa. Awal kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangan Portugis disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada saat itu, hingga pada akhirnya Portugis melanggar aturan yang disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Pada 1511 sampai 1526, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi bangsa Portugis, yang secara rutin menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Maluku, Jawa, Sumatera, dan Banda. Pada 1511, Portugis berhasil menaklukkan kerajaan Malaka. Pada 1512, Portugis menjalin hubungan dengan kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang. Perjanjian dagang ini kemudian diimplementasikan pada tanggal 21 Agustus 1522 dalam bentuk dokumen kontrak. Nah, pada hari yang sama juga dibangun sebuah prasasti yang disebut Prasasti Perjanjian Portugal-Sunda. Dengan perjanjian ini, maka Portugis dibolehkan membangun benteng dan gudang di Sunda Kelapa. Pada 1512 juga, Alfonso mengirim Francisco Serrao dan Antonio Albre untuk memimpin armada mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah di Maluku. Pada waktu itu, dua armada Portugis masing-masing di bawah pimpinan Francisco dan Antonio mendarat di Kepulauan Penyu dan Kepulauan Banda. Setelah mereka menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat seperti Kerajaan Ternate di Pulau Ternate, Portugis mendapat izin untuk mendirikan benteng di Picaoli. Namun, hubungan dagang rempah-rempah ini tidak berjalan lama sebab Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Pertemanan Portugis dengan Ternate ini berakhir pada tahun 1570 dan terjadi peperangan dengan Sultan Babula berlangsung selama 5 tahun. Hal tersebut menyebabkan Portugis harus menyingkir dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Nah, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis ini digunakan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku.
Pada 1605, Belanda berhasil membuat Portugis menyerahkan pertahanannya di Tidore kepada Cornelis Sebastian dan di Ambon kepada Steven van der Hagen. Demikian pula dengan benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu, Belanda mampu menguasai sebagian besar wilayah di Maluku dan kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC. Kemudian sejak itu Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku. Nah, lalu apa saja perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan Portugis di Maluku ini? Pertama, ada perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Karena rakyat Maluku merasa dirugikan oleh bangsa Portugis karena keserakahannya dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah ini. Pada 1570, Sultan Hairun memimpin rakyat Ternate menjalankan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun berkat kelicikan Portugis, Sultan Hairun akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Darstead. Selanjutnya, perlawanan dipimpin oleh Sultan Babula pada tahun 1574 yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari Maluku dan kemudian bermukim di Pulau Timor. Yang kedua, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, Kerajaan Aceh pernah menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Yang ketiga, perlawanan rakyat Malaka terhadap Portugis. Seperti telah disebutkan tadi, pada tahun 1511 dipimpin oleh Albuquerque, armada Portugis menyerang kerajaan Malaka. Saat itu, perlawanan rakyat terhadap kolonial Portugis di Malaka mengalami kegagalan sebab kekuatan dan persenjataan Portugis lebih kuat daripada rakyat Malaka. Pada tahun 1527, pasukan Denmark di bawah pimpinan Fatahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa, Banten, dan Cirebon. Kala itu, Portugis dapat ditumpas oleh Fatahillah dan kemudian Fatahillah merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang memiliki makna kemenangan besar. Yang keempat, perlawanan rakyat Minahasa terhadap Portugis. Perjuangan perlawanan rakyat Perserikatan Minahasa melawan Portugis telah berlangsung dari tahun 1512 sampai 1560 dengan gabungan perserikatan suku-suku di Minahasa, maka mereka dapat mengusir Portugis. Spanyol menjadi salah satu bagian negara Eropa yang pada saat itu tengah aktif melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Impian mereka untuk mendapatkan negara penghasil rempah-rempah tercapai setelah berhasil memasuki wilayah Nusantara. Nah, Portugis yang pada saat itu juga masih menjajah Indonesia menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Meskipun pada dasarnya mereka berada dalam cakupan wilayah perdagangan yang berbeda, di mana Portugis memutuskan bekerja sama dengan kerajaan Ternate, sedangkan Spanyol dengan kerajaan Tidore. Namun tetap saja antara kedua negara tersebut terjadi persaingan perdagangan yang berkepanjangan. Sampai akhirnya persaingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Portugis dan Ternate. Persaingan Portugis dan Spanyol diakhiri dengan adanya penandatanganan perjanjian Saragossa pada tanggal 22 April 1529. Isi perjanjian Saragossa yaitu Maluku menjadi daerah di bawah pengaruh Portugis dan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Akhirnya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku. Nah, begitulah sejarah penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia. Nah, yang menjadi poin-poin penting dari sejarah penjajahan Portugis dan Spanyol di Indonesia yaitu latar belakang terjadinya penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu karena runtuhnya Konstantinopel. Portugis menjadi negara pertama yang menjajah Indonesia dan bekerja sama dengan kerajaan Ternate. Spanyol juga datang ke Indonesia dan bekerja sama dengan kerajaan Tidore untuk melawan Portugis Ternate.
Namun pada akhirnya Spanyol kalah dan harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Portugis pada akhirnya menyerahkan kekuasaannya pada Belanda dan dimulailah penjajahan Indonesia oleh bangsa Belanda. Bagaimana? Apakah sekarang adik-adik sudah mengetahui bagaimana sejarah penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa Portugis dan Spanyol? Untuk lebih mengasah pengetahuan kita, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita lihat apakah jawaban adik-adik sudah benar atau tidak. Pertanyaan pertama, apa yang melatar belakangi penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa Eropa? Pertanyaan kedua, sebutkan tokoh yang berhasil memperkenalkan Nusantara ke dunia Eropa. Pertanyaan yang ketiga, pada tahun berapa Portugis dapat menaklukkan Malaka? Pertanyaan keempat, Portugis berhasil diusir dari tanah Maluku ketika dipimpin oleh? Pertanyaan kelima, kapan perjanjian Saragossa terjadi dan apa isi perjanjian Saragossa? Nah, mari kita lihat apakah jawaban adik-adik sudah benar atau tidak. Ini dia jawabannya. Nah, dari video kali ini diharapkan adik-adik mampu mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia melawan para penjajah di Indonesia. Semoga setelah ini rasa menghargai dan rasa cinta terhadap tanah air menjadi lebih tinggi ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk mengunjungi channel Humanika Laboratory, karena di sana terdapat banyak video-video yang bermanfaat loh. Saya Irfa Isnadia Fadila, terima kasih, sampai jumpa.